tersangka tapi bukti kalau nggak salah Ferry Tanjung termasuk kepala desa. Terkait pembagian lahan, Majelis Penyimbang Adat Pitung Tiyu gelar mufakat. Pesawaran Lampung, dimensitv.news.com menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat RDP yang digelar DPRD Pesawaran beberapa waktu lalu agar segera Kepala Desa Taman Sari, Fabian Jaya melakukan pembuatan sporadik atas permohonan masyarakat adat dan para ahli waris yang tergabung dalam aliansi masyarakat menggugat. Atas hal tersebut, Majelis Penyimbang Adat Pitung Tiyu menggelar pertemuan dengan para penyimbang adat yang ada di Tiyu tersebut, yang digelar di Desa Bernung, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2024. Kepala Desa Taman Sari, Fabian Jaya saat hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan para penyimbang adat Pitung Tiyu dengan DPRD melalui Komisi 1 DPRD Pesawaran beberapa waktu lalu, yang dihadiri penyimbang adat setempat, para ahli waris, lembaga-lembaga pendamping serta menghadirkan akademisi profesor dan doktor dari Universitas Lampung dan Universitas Pajajaran. Acara ini merupakan hasil pertemuan kemarin. Hasilnya agar segera mungkin saya melakukan pembuatan sporadik untuk lahan tersebut, ujar Fabian kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan. Ia mengatakan, pada dasarnya, terkait pengembalian tanah adat yang berada di Tanjung Kemala itu adalah tanah adat, ya harus dikembalikan kepada adat dan kepada para ahli waris. Ia pun berharap, dengan pengembalian tanah adat ini nanti, juga harus dipergunakan secara baik dan benar. Artinya, kalau memang nanti lahan ini kelak menjadi kota, tentunya juga kota yang bisa mensejahterakan bagi masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang mempunyai lahan tersebut, ujarnya. Di samping masyarakatnya sejahtera, sambung Fabian, juga dalam pengembalian tanah ini kepada yang berhak sehingga akan terciptanya kerukunan di antara mereka. Saya juga berharap, agar tugas pembagian tanah adat seluas 329 hektar kepada yang berhak dapat diterselesai dengan baik dan sebijaksana mungkin, kepada semua pihak yang memang membutuhkan tanah tersebut sebagai pemilik haknya, harap Fabian. Dalam hal ini, pemerintahan Desa Taman Sari akan membantu sebisa mungkin untuk masyarakat adat termasuk dalam pembuatan sporadik tanah Tanjung Kemala. Kami siap membantu dan kita berdoa bersama agar rencana pembuatan sporadiknya berjalan dengan baik dan benar sesuai keinginan masyarakat adat maupun keinginan pemerintahan sendiri. Terkait dengan pembagian lahan 329 di Tanjung Kemala ini, ya tentunya saya mensupport untuk masyarakat adat bisa sebijaksana mungkin di dalam membagikan dan mengelola lahan ini. Jadi artinya kami memandu untuk masyarakat adat agar mengenai rencana sporadik, pembuatan sporadik tanah Tanjung Kemala ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan baik masyarakat adat maupun keinginan pemerintah sendiri agar terlaksana dengan baik dan benar. Mungkin itu. Sementara itu, Saprudin Tanjung selaku pendamping Majelis Penyimbang Adat Pitung Tiyu mengatakan, sangat bersyukur atas berkumpulnya para tokoh dan pemangku adat Pitung Tiyu pada hari ini. Hari ini mereka berkumpul dan bermufakat untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang baik, bahwa mereka selaku pemilik lahan tersebut memohon kepada Kepala Desa Taman Sari, Fabian Jaya untuk dapat meningkatkan status lahan menjadi sporadik. Adat Pitung Tiyu ini sebagai perwakilan masyarakat dan mereka pun akan ikut peraturan apa yang akan dilaksanakan. Di samping mereka menjaga supaya tidak ada terjadinya keributan, ujar Tanjung. Kita selaku pendamping dari aliansi masyarakat menggugat, lanjut Tanjung, mengharapkan agar mereka dalam melaksanakan tugas pembagian tanah dilakukan secara bijaksana dan berjalan dengan lancar. Dalam acara mufakat tadi tidak ada satupun yang protes dan semuanya bulat sehingga kegiatan berjalan dengan baik, ungkap Tanjung di sela-sela kegiatan. Terkait pembagiannya, menurut Saprudin Tanjung, itu relatif. Karena ini kan tanah adat, ya harus dikembalikan ke adat, itu kan ada para ahli waris yang dulu orang tuanya dipersilahkan oleh orang-orang adat untuk mengelola lahan tersebut. Artinya mereka-mereka itulah yang nantinya juga menjadi pokok terkait permasalahan ini. Tapi tadi semuanya mensyukuri bahwa ini adalah perjuangan.
Seperti tadi ada bahasa harta karun yang pulang ke mereka. Dan dipastikan itu tidak ada keributan, tandasnya. Artinya ini para tokoh adat, pembang adat yang ada di Pitung Tiuh di desa seperti ini sudah dapat berkumpul. Alhamdulillah, 96% mereka berkumpul, dan hari ini mereka sudah bermufakat, bermusyawarah dengan baik, sehingga menjadi satu kesimpulan. Satu kesimpulan bahwa mereka memang selaku pemilik lahan tersebut, nah artinya mempersilahkan kepada kepala desa, Sari, Kopin Jaya untuk dapat meningkatkan kesertakan itu menjadi sporadik. Ini merupakan hubungan dari adat Pitung Tiuh ini, artinya mereka sepakat dan mereka pun artinya ikut apapun aturan yang akan dilaksanakan, mereka ikut, karena yaitu tadi mereka akan menjaga pembagian ini supaya tidak ada keributan yang kondusif. Artinya mereka lah, karena memang marwahnya ada di mereka, maka kita sebagai orang pendamping ini mengharapkan memang ya kan, agar mereka bisa menjaga marwah ini ketika pembagian tidak adil. Dan itulah mufakat yang terjadi pada hari ini, semuanya bulat, tidak ada protes, tidak ada. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Artinya orang-orang ada di sini berlapang dada ya kan dengan apa yang ada ini semua, dan mereka semuanya juga. Nah, itulah yang menjadi pokok pertemuan pada hari ini, dan ini memang harus kita syukuri ya kan, harus kita syukuri di mana kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, terkait pembagian itu adakah ada target-targetnya nggak, berapa yang harus dibagikan? Ya artinya kalau itu relatif ya, artinya relatif. Yang penting ini kan tanah adat, kita kembalikan dulu ke adat ya kan bahasanya. Nah di situ juga kan dulu ada para ahli waris yang orang-orang tuanya dulu dipersilakan orang adat ya kan untuk mengelola lahan tersebut. Nah itu pun juga harus dilindungi. Artinya mereka-mereka itulah yang memang nantinya menjadi pokok pembagian masalah ini, ataupun masalah luasnya itu relatif nantinya, tidak menjadi patokan. Tapi yang kami syukuri yaitu semua menyadari bahwa ini adalah perjuangan. Bahkan ada bahasa tadi, ini seperti harta karun, seperti harta karun yang sudah pulang ke mereka. Artinya mereka tidak akan ribut, tidak akan ini, dan nah ini yang kita syukuri. Terima kasih, Bang. Senada yang dikatakan salah satu penyimbang adat Pitung Tiuh Usman mengatakan, kegiatan pada hari ini adalah berkumpulnya para penyimbang adat dalam hal bermufakat untuk pengembalian lokasi tanah yang ada di Tanjung Kemala. Karena itu tanah adat dan dikembalikan ke adat. Bermufakatnya kami hari ini untuk menjelaskan asal mula sejarah tanah adat yang saat ini kembali ke adat, tandasnya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 bulan Mei 2024, tepatnya kita mulai pada pukul 9.30, kita penyimbang adat yang hadir pada hari ini adalah yang namanya himpun mufakat antara penyimbang adat yang bermasalahan untuk pembagian lokasi tanah yang ada di Tanjung Kemala. Ya, karena itu tanah adat kembalikan kepada adat. Dan itu masuk dan juga pada hari ini. Dan di sini ada Kepala Desa Taman Sari, Babian Jaya, Ratu Bangsawan, dan rekan-rekannya. Ada juga diantaranya Pak Mursalin, Tuan Tuan, ada juga Pak Tanjung dan Pak Peri. Itu bersama-sama serombongan untuk menjelaskan permasalahan lokasi tanah yang luasnya 329. Yang asal mula adalah tanah adat dan kembali kepada adat. Maksud dan tujuannya pada hari ini. Liputan, Abdul Ghani, Kepala Biro Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, mengabarkan untuk dimensitivinews.com, inspirasi membangun daerah.